Halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan kalau misalnya kalian ada yang sedang sakit atau bahkan terpapar virus COVID, semoga kalian segera diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Yang penting kita selalu positive thinking dan jangan sampai kita stres karena kondisi kita ya. Terus semangat. Oke teman-teman, jadi belakangan ini sangat disayangkan bahwa ada kejadian yang tidak mengenakan gitu. Dan kebetulan juga kejadiannya ini itu sangat berdekatan dengan kediaman gue atau rumah gue, atau lebih tepatnya rumah orang tua gue, karena orang tua gue itu tinggal di daerah Bintaro ya. Jadi orang tua gue itu tinggal di daerah Bintaro, dan sektor masuknya berarti sektor berapa? Sektor 7 kalau nggak salah. Pokoknya kalau kalian tahu Electronic City, dekat-dekat situ kompleknya gitu kan. Dan kejadiannya ya dekat situ juga kan, yaitu melibatkan dua pengendara motor dan mengakibatkan satu korban jiwa ya. Jadi kronologinya gini teman-teman ya, kurang lebih di hari Minggu pagi, jamnya tepatnya gue lupa jam berapa. Mungkin kalian bisa searching lebih lanjut ya. Gue bukannya malas searching, tapi ini berita udah tersebar. Gue yakin kalian kalau yang memperhatikan pasti tahu lah ya, dan gue tidak perlu menyampaikan informasi yang serupa lagi kan gitu. Dan pokoknya hari Minggu pagi keadaan saat itu sedang normal sebenarnya. Biasa San Mori itu kan udah normal ya teman-teman, bukan hal yang happening lagi sebenarnya loh ya. Bukan hal yang menghebohkan lagi, karena apalagi bagi gue, orang tua gue yang memang kebetulan tinggal di sekitar Bintaro itu ya sudah lumrah ya mendengar bising knalpot dari motor-motor, itu udah lumrah sekali gitu kan. Makanya kita merasa itu bukan safe environment lagi untuk kita bersepeda dan lain-lain, karena berbahaya sekali, riskan sekali, karena kita udah tahu banyak penggiat San Mori gitu. Nah, jadi tiba-tiba nih di jalanan ini, di jalan Boulevard ini, itu ada ibu-ibu atau mbak-mbak, karena korban ini adalah perempuan gitu ya, almarhumah ini adalah perempuan, dan dia itu berhenti tiba-tiba. Entah alasannya, kita nggak tahu alasannya, karena kan ini rekaman CCTV ya, CCTV jalanan. Dan alhamdulillah sekali lingkungan Bintaro itu dilengkapi dengan CCTV di setiap sudut jalan, jadi benar-benar terekam tuh kejadian itu dengan jelas. Itu gue patut apresiasi dari pihak pembangun daripada ya Bintaro itu ya, kawasan Bintaro itu, karena itu sangat-sangat penting gitu kan. Seperti hal ini ya, kalau misalnya tidak ada CCTV ya bisa diputar-balikan fakta apa gimana ya, kita kan nggak paham, bisa memberatkan korban malah, itu kan kasihan juga. Nah, jadi berhenti tanpa alasan jelas. Nah, ini yang perlu kita catat terlebih dahulu. Berhenti tanpa alasan yang sampai sekarang pun kita tidak tahu, karena kan rekaman CCTV tidak merekam isi hati ya. Ya ini hanya dari saksi mata lah, bilang inilah, bilang itulah. Ini sangat-sangat tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, karena kan almarhumah juga sudah meninggal gitu loh. Yang bersangkutan sudah tidak ada. Tiba-tiba dari belakang itu ada motor moge ya, kenceng, Kawasaki ya kalau nggak salah, kenceng, terus nabrak dar gitu. Nah, dari sinilah muncul ya kan stigma gitu. Bukan stigma, tapi lebih tepatnya stigma masyarakat terhadap moge itu meluap gitu loh. Ya kan? Menghadirkan beberapa ocehan masyarakat gitu kan mengenai moge gitu kan. Moge arogan, memang kayak gitu tuh moge tuh gini-gini bla bla bla, dan banyak lagi yang gue nggak usah sebutin satu-satu karena kalian juga udah paham gitu ya situasinya. Nah, terus ada juga pihak yang mengcounter itu, yang bilang jangan salahin moge dong, gini, lu lihat dong di video ini, masa itu mbak-mbak atau ibu-ibunya almarhumah itu masa berhenti tiba-tiba tanpa sebab apa gimana. Nah, sekali lagi kita harus mencatat, kita belum tahu penyebab kenapa almarhumah ini berhenti. Tentunya jika misal almarhumah ini belum almarhumah atau yang bersangkutan belum meninggal,
ya kita bisa mengkonfirmasi, walaupun mungkin yang bersangkutan sakit gitu ya, tapi tetap bisa dikonfirmasi gitu. Tapi ini kan yang bersangkutan sudah tiada, sayangnya gitu kan. Sehingga ya kita tidak bisa juga yang namanya sebenarnya loh ya, menyalahkan, karena sudah nggak ada orangnya, yang bersangkutan tuh sudah tidak ada. Kita mau nyalain apa gitu? Kelakuan sebelumnya ya, kelakuan almarhumah sebelumnya itu kan sebenarnya tidak pantas kalau menurut gue pribadi ya, karena sekali lagi kita nggak tahu kenapa almarhumah ini berhenti gitu. Nah, tapi yang masih bisa dikonfirmasi adalah kenapa pengendara moge itu harus ngebut di situ. Tapi sebelum ke situ, kita mau bahas stigma masyarakat mengenai moge. Kenapa sih bisa heboh gitu loh? Ya, kenapa nggak mocil? Padahal mocil tuh banyak dosanya juga loh. Mocil itu suka lewat trotoar, mocil itu suka arogan, terabas lampu merah, tapi mereka nggak viral, gitu ya. Menurut gue konsepnya sama seperti COVID-19 gitu loh. Sesuatu hal yang besar dalam tanda kutip ya, atau dibesar-besarkan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas COVID-19 kan suatu hal yang besar, menjadi pandemi. Sebuah virus yang menjadi pandemi, itu kan berarti virusnya dibesar-besarkan atau besar memang. Ini sama halnya ya. Motor gede itu kan sebenarnya relatif ya. Bagi gue motor ukuran 500-600 cc itu it's not a big bike ya, yang sebenarnya gue pribadi pun ya masih bisa mengendalikannya, masih easy buat gue mengendalikannya, dan powernya tidak terlalu meluap-luap. So it's just a regular bike, it's just a normal bike. But kalau misalnya kita bicara soal angka-angkaan begitu dan ketentuannya di Indonesia khususnya, itu ya sudah big bike gitu loh. Dan itu kan berarti kan dibesar-besarkan gitu. Menurut gue ya big bike ya kayak bener-bener kayak Goldwing, kayak Harley Davidson yang 1000-an cc ya, kayak Ultra Glide, Ultra Classic, Road Glide, itu big bike udah jelas gitu kan. Jadi ini makanya kan relatif, tapi kita sudah membesarkan itu dulu gitu kan ya. Dibikin parkiran khusus ya, dibikin fasilitas spesialnya, kita spesialkan dalam hati atau pikiran kita sendiri sebagai pencinta motor, sehingga itu dibesar-besarkan sehingga menjadi hal yang besar gitu. Seperti COVID ini, sehingga apapun yang berkaitan dengan big bike atau moge itu dibesarkan juga gitu ya. Sama kayak COVID kan, angka kematiannya dibesar-besarkan ya kan, padahal kita nggak tahu angka kematian dari TBC lebih parah apa enggak, angka kematian dari penyakit-penyakit lain atau penyakit sejenis itu lebih parah apa enggak, kita nggak tahu, kita nggak mau tahu juga. Tapi yang kita mau tahu COVID gitu loh. Wah, COVID makin naik, itu ribut gitu loh, nyalain pemerintah, nyalain ini itu. Itulah sama halnya dengan moge gitu. Ya, satu moge bermasalah, yang disalahin ya nyaris seluruh pengendara moge, pengendara big bike dengan stigma tersebut gitu kan, dengan pembangunan stigma tersebut atau stereotip itu. Nah, maka dari itu kita ya harus apa nih gitu biar nggak selalu begini. Simple gitu. Bangunlah citra ya, bangunlah citra bahwa big bike ya itu sama, setara dengan regular bike. Loh, nggak spesial lagi dong. Ya, lu kalau mau spesial ya, that's the risk. Itu adalah efek negatif daripada hal yang dispesialkan. Itu resiko yang harus lu tanggung. Nggak usah komplain. Kita mah jujur-jujuran aja gitu. Nggak usah komplain gitu loh. Mau sesusah-susah apapun Pak De Indro gitu ya, dalam mengingatkan kita semua untuk ayo pengendara moge, kita tuh satu aspal, kita tuh sama semua, ini dua roda semua apa gimana, atau kita pokoknya sesama pengguna jalan lah gitu ya kan. Tetap aja gitu loh, tetap aja. Padahal kan kalau kita pikirin, namanya insiden, namanya suatu hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya pasti karena tidak sengaja dong gitu kan. Tapi once itu terjadi, menimpa ya atau menyangkut moge ya, kita harus terima bahwa kita harus siap sebagai pengguna moge misalnya, itu ya kena imbasnya juga
gitu. Ditambah lagi ya, anak-anak muda ini, teman-teman kita ini ya kadang nih bapak ibunya banyak duit gitu ya, tapi lupa bahwa yang terpenting itu sebenarnya bukan manjain anak tapi nyekolahin anak sebenarnya kan. Gitu. Jadi dikasih terus gitu, harta dikasih ya kan, motor minta apa dikasih gitu. Menurut gue itu it's not a good parenting gitu loh. Dan kenapa enggak? Karena ya mungkin anak happy tapi itu membahayakan kan gitu loh sebenarnya. Apalagi underage yang ya itu harus disekolahin dulu gitu. Kalau lu emang tahu anak lu suka motor, sekolahin balap sehingga dia punya tempat untuk menyalurkan bakat gitu kan, enggak di jalanan umum misalnya gitu. Sekarang kan kejadiannya kan gimana? Itu gue tiap minggu pagi itu di Bintaro itu lihat wheelie, cornering lah apalah, aduh men. Bintaro Loop itu dijadiin tempat road race cuy. Bintaro Loop, kalau lu mau tahu Bintaro Loop itu sebenarnya tempat apa, kenapa disebut Bintaro Loop, istilah gitu ya? Karena pesepeda itu ngelup di situ. Bayangin pesepeda, tapi sekarang dijadiin tempat road race kayak Monasco, bayangin. Ini kan jauh berbeda, gitu. Bintaro Loop buat sepeda ngelup, gitu kan? Ngelup di situ. Lah sepeda kan lu tahu larinya paling banter berapa? Ini motor cuy, ngelup di situ. Apa enggak mencemaskan namanya? Iya enggak sih? Gimana itu? Ini makanya kan, iya tolong disadari sama kita semua gitu. Hal-hal yang nggak perlu seperti ini tuh, bikin gue geleng-geleng sih asli gitu. Sehingga ya terima saja ketika ada orang yang bilang moge tuh arogan gini, terima aja. Nggak usah banyak basa-basi gini. Terima, tapi kalian tuh perbaiki, tunjukin gitu loh. Itu oknum, ya. Kita nggak gitu nih, lihat nih kita jalan santai, ya kan, bareng-bareng jalan santai, rukun, rapi, nggak membahayakan sekitar. Contohin cuy, culture-nya lu bawa. Misalnya lu anak Harley, ini yang gue sering lihat, Harley dipakai kayak motor sport, alay jadinya. Gue tuh enak banget cuy, asli. Rebel ya rebel gitu, cuman bukan dengan ngebetot gas. Tapi di sini gitu, jangankan betot gas, cornering bos, cornering. Harley lu tau Softail, ya. Kayak kalau misalnya kayak Sportster gitu, 48 gitu, bodo amat lah. Ini kayak Softail, Ultra Glide, Road Glide, Ultra Classic, ya kan, Harley Police. Tujuannya tuh lu maunya gimana bos, gitu loh. Culture-nya lu bawa harusnya, asli itu keren banget. Kita benar-benar harus memperbaiki hal ini. Nah lalu sekarang balik lagi ke kejadian tadi kan, akhirnya nabrak ya, menyebabkan korban jiwa. Jadi gini loh guys, kita belajar yuk untuk pelan, untuk dewasa gitu. Karena terbukti kan ternyata, ya kan, ketika kita tidak dewasa, tidak bijak dalam membetot gas tadi itu, bisa membahayakan umat manusia lainnya, bisa membahayakan orang sekitar, bisa banget, bisa menghilangkan nyawa orang. Itu udah kayak pistol itu. Karena kita bisa lihat dari CCTV ya, si pengendara motor itu ya memang ngebut, gak bisa dipungkiri ngebut ya yang menabrak itu. Sekali lagi kita nggak bisa bilang ya itu salahin dong yang almarhumahnya juga. Lah almarhumah sudah meninggal, kita nih yang masih hidup nih harus mikir gitu loh. Itu tuh kawan kita tuh abis ilangin nyawa orang loh. Mungkin secara hukum dia bisa menang gini-gini, tapi secara apakah kita nggak
gimana ya guys? Apakah kita nggak kepikiran gitu loh? Ya kalau lu misalnya ada kawan-kawannya dia gitu, gak kepikiran. Apa lu abis itu nggak mau tobat? Karena apapun yang terjadi di jalan tuh bisa terjadi dan bisa dihindari kalau misalnya kita lebih dewasa dalam berkendara. Jadi menurut gua gak bisa kita nyalahin yang sudah tidak ada, ya teman-teman ya, perlu dicatat, ya. Karena kita tidak bisa mengambil konfirmasi apapun, penjelasan apapun dari yang bersangkutan karena udah nggak ada, gitu, ya. Nggak konkret lagi penjelasan dari saksi mata atau gimana, udah nggak konkret karena yang konkret itu adalah penjelasan dari orang yang langsung, tapi orang yang bersangkutan sudah tidak ada. Terus kita rame-rame masih mau nyalahin almarhumah. Di mana nalar berpikir lu, cuy? Segitunya banget belain temen, ya kan? Kalau gue jadi temen yang bersangkutan yang nabrak gitu, maksud gue, itu gue kepikiran loh. Aduh, temen gue habis ngilangin nyawa orang, bisa pensiun gue naik motor. Gue aja yang lihat berita itu aja pensiun gue, ya secara unofficial gitu ya. Gue bisa bilang sekarang bukan pensiun, mungkin ya vakum lah gitu loh. Gila, ada beberapa agenda riding gue tolak sekarang. Gue takut cuy. Gue sekarang naik mobil juga, gue kepikiran asli. Gue kayak, itu dampaknya tuh gitu ya, bisa menghilangkan nyawa orang ya. Jadi oleh sebab itu guys, gue cuman mau ngingetin buat kita semua, San Mori boleh ya, naik ride boleh, lakukanlah dengan sopan, bijak, santai. Jadi nggak ada yang melarang lu untuk melakukan apa yang lu suka, tapi tolong tahan diri lu, menjadi lebih dewasalah ketika lu menjalankan aktivitas itu, agar lu bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kita sama-sama memperbaiki diri, introspeksi diri masing-masing, dan menurut gua ini jelas ya pelajaran buat kita semua. Jangan lagi ada yang menyalahkan almarhumah karena dia juga almarhumah, itu sudah gak ada. Dan teguran juga bagi kita-kita yang masih suka sembrono ya, berhenti tengah jalan tiba-tiba ya, nggak cuma motor, mobil pun begitu. Ada hal emergensi tidak mau menyalakan hazard atau gimana, misalnya kalau mobilnya itu kan juga membahayakan, terlebih saat malam hari ya. Lampu-lampu juga tidak diperhatikan misalnya ya, rambu lalu lintas juga tidak diperhatikan. Yuk sekarang mulai kita tingkatkan kesafetyan daripada berkendara kita gitu loh. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan gue turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Semoga diberikan kekuatan, dan untuk yang menabrak semoga bisa menyelesaikan hal ini dengan semestinya, dan juga bisa bertanggung jawab, dan juga pastinya diberikan kesembuhan segera, karena gue yakin pasti dia pun mengalami kerugian yang sangat besar, tidak hanya pada finansial tapi juga pada kesehatannya juga, karena kan juga mental gitu. Jadi semoga diberikan kepulihan yang cepat ya, fast recovery. Dan itu aja. Thank you teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.